Ustaz, ana ingin bertanya. Tapi ana coba jawab. Adakah sesuatu yang dapat menghapuskan pahala amalan yang kita kerjakan di 10 Dzulhijjah? Banyak. Di antaranya riya. Ini bagus pertanyaan ini. Ini seperti sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Sahabat lain tanya yang baik-baik, Hudzaifah Al-Yamani tanya yang tidak baik. Sahabat lain tanya surga, Hudzaifah tanya neraka. Sahabat lain tanya kenikmatan kubur, Hudzaifah tanya siksa kubur. Sahabat bingung yang lainnya, antum kenapa sih? Beda sendiri. Orang tanya surga, antum cari neraka. Orang tanya kenikmatan kubur, antum cari siksa kubur. Antum mau ngapain? Kata Hudzaifah, kalau mencari yang baik-baik itu enak dan mudah. Tapi kan kebanyakan orang tidak tahu yang tidak baiknya. Karena tidak tahu itulah sering tergelincir pada yang tidak baiknya. Antum jangan cuma cari tahu mana jalan yang bagus. Memang yang bagus banyak tuh. Tapi antum mesti tahu di antara yang bagus itu di mana polisi tidurnya, di mana yang ada lubangnya, mana ada durinya, di mana ada macetnya. Begitu tahu antum lihat, oh ini jalannya bagus tapi macet. Di jalan agak berkelok tapi lancar. Pilih mana antum? Jalan yang bagus tapi macet atau berkelok tapi lancar? Pilih mana? Memang idealnya bagus dan lancar. Tapi antum nggak bisa milih yang ketiga. Karena persoalannya cuma dihadapkan pada dua pilihan. Maka di situ Anda bisa menentukan. Nah, Hudzaifah Al-Yamani ini saat orang bertanya tentang surga, kenapa beliau tanya neraka? Karena khawatir ketika menempuh ke surga, ada duri-duri neraka yang tidak dikenali. Itu yang bisa memplesetkan kepada keburukan. Karena itulah pertanyaan seperti ini penting. Orang mencari pahala-pahala 10 Dzulhijjah. Tapi orang ini bertanya tentang apa yang bisa merusak itu semua. Karena kadang banyak orang tidak sadar. Dia ngejar amalan, tapi gugur amalannya. Karena tidak sadar dan tidak kenal tentang dosa yang bisa menggugurkannya. Ini bagus ini, Masya Allah. Pertama, riya. Riya, jelas. Riya itu pekerjaan yang ketika dilakukan, ingin dilihat orang, motivasinya beda. Mohon maaf, itu seketika, satu, sudah berdosa. Orang riya pasti dosa. Awas. Ini bukan gak ada hubungan dengan nama ya. Namanya riya nih. Riya NS, riya Irawan, dan sebagainya. Itu gak ada hubungan. Baik ya, ini mungkin pertimbangan yang lain. Tapi ini maksudnya perbuatan. Riya yang dimaksudkan, mengerjakan sesuatu karena ingin dilihat orang lain. Disaksikan orang. Satu, berdosa. Dua, menggugurkan semua amal yang pernah dikerjakan dengan niat riyanya. Bukan amalan-amalan dulunya, tapi amal yang dikerjakan karena riyanya. Tiga, disebut rugi dibandingkan orang kafir. Oleh Quran, disebut rugi dibandingkan orang kafir. Orang kafir tidak beramal. Mohon maaf ya, dia tidak beramal karena nggak ada iman. Ini orang beriman, beramal, tapi nggak ada nilainya. Dan dia dosa. Orang kafir tidak sholat, ya jelas dosa karena dia kafir. Tapi ini antum, orang Islam sholat, kok ikutan dosa? Lebih rugi dibanding orang kafir. Awas, dari mana ayatnya? Quran surah kedua, ayat 264. Al-Baqarah, ayat 264. Paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah merasa beriman kepada Allah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda gugurkan. Bahasanya gugur, batal. Batal itu gugur. Jangan Anda gugurkan amal-amal kebaikan yang telah Anda tenun lelah dengan perbuatan yang mengganggu dan merusaknya. Apa contohnya? Sebelum masuk ke contoh, lihat. Ada orang yang beramal kebaikan, kata Quran amalannya gugur. Satu. Gugur, gak dinilai. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak riya. Riya diberi contoh di sini. Infak riya. Jadi begitu dia mau infak karena ada riya, maka gugur amalnya. Infaknya enggak dinilai oleh Allah. Lebih beruntung mana? Orang enggak infak, orang tidak infak, tidak mendapatkan dosa, atau orang infak mendapat dosa? Untung mana? Ayo. Orang tidak infak tidak berdosa, dengan orang infak tapi dosa, lebih beruntung mana? Enggak ada yang untung dua-duanya. Enggak ada yang untung. Yang pertama enggak dapat pahala, yang kedua juga enggak dapat pahala plus berdosa. Lihat teman-teman sekalian, fokus ya. Satu, gugur amalan. Poinnya riya, bukan karena infaknya. Karena ada orang sholat juga riya. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un. Riya dalam sholat. Di riya itu baik dipakai dalam sholat, dipakai dalam infak, dipakai dalam haji, tetap bisa menggugurkan amalan. Satu. Awas hati-hati. Dua, lihat kalimatnya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Perumpamaan orang yang riya itu seperti halnya orang yang punya amalan-amalan sepacam butir-butir pasir, cuman disimpan di batu yang sangat licin. Antum punya pasir, simpan di batu yang licin. Bagaimana posisi pasirnya? Kan jatuh ke bawah. Lihat. Jatuhnya itu kelihatan oleh antum.
begini ya Allah. Sudah punya amal di atas, tiba-tiba jatuh ke bawah. Menggelinding semuanya. Apa antum nggak sayang? Sudah jatuh, tiba-tiba fa'asabahu wabilun, ditimpa oleh air bah yang sangat besar. Sapu. Apa yang terjadi? Habis. Dan antum melihat itu, amal anda itu sedang numpuk, tiba-tiba turun. Terus habis disapu. Apa antum nggak sedih lihat amalan begitu? Gak usah bicara akhirat ya, urusan dunia saja. Antum lihat rumah antum udah kerja macam-macam luas, segalanya uangnya ada di situ semua. Tiba-tiba kebakaran. Antum lari keluar. Antum sudah bisa nggak menyelamatkan lagi? Nggak sanggup menyelamatkan. Antum lihat office sudah berkobar, melilit semuanya, meliputi rumahnya, uangnya habis semua. Dan itu kelihatan oleh anda. Bagaimana perasaan anda? Ya Allah, kerja keras saya, ya Allah, rumah saya, ya Allah, nangis luar biasa. Dunia aja udah nangis, masa akhirat nggak nangis antum? Dunia cuma sementara. Antum kebakaran, nggak kebakaran bisa meninggal. Tapi kalau pahala antum habis seperti itu, apa antum nggak nangis? Apa antum nggak nangis? Makanya layak diruna alat syai'im mimma kasabu. Aduh kasihan, sudah capek-capek nggak dapat pahalanya sindiran Quran. Gugur. Kedua, tidak dinilai. Yang ketiga, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Dibandingkan dengan orang kafir. Dan dia disebut dosa. Dan sulit mendapatkan petunjuk kalau dia tidak tobat. Lihat kalimatnya. Orang kafir tidak beramal karena kufurnya, nggak ada imannya. Kamu ini ngaku beriman, tapi amalannya, ya Allah, jauh melebihi orang kafir. Jauh. Karena itu Allah berikan. Sepanjang kamu seperti ini, maka hidayah Allah tidak akan masuk pada diri kamu. Tinggalkan. Bisa turia. Hati-hati ya. Mau infak, antum kalau bisa, urusan anda dengan Allah saja. Kan coba keluar lama-lama lihat. Antum petakan daerahnya. Ya. Antum datang, bawa anak lah pelan-pelan ke situ, ajari dia. Ada di antara orang soleh di Indonesia yang kalau mau infak tuh dia pelajari, terus dia bawa anaknya. Istrinya pun kadang nggak tahu kemana suaminya pergi. Anaknya dibawa. Ya, kebiasaan itu disampaikan setelah meninggal. Ada teman baiknya suka cerita. Dia bawa anaknya, tiba-tiba dia latih untuk memberi, dia memberi. Kadang-kadang dia lihat koran, oh ada ini, dia datang ke sana, dan dia berikan. Cobalah, antum sesekali coba keluar sebelum subuh itu lihat. Seperti saya sampaikan, banyak hal-hal tuh yang bisa menarik perhatian kita. Ada orang-orang sedang nyapu, ada orang-orang keluar dari masjid untuk persiapan kerja. Supaya antum tenang di jalan tuh nyaman, ada yang buang sampah, buang macam-macam. Allahu Akbar, itu indah kalau antum ketemu orang seperti itu. Ya, coba main ke tempat-tempat yang baik, datangi dia, antum bikin posnya. Antara anda dengan Allah saja. Itu nikmat teman-teman sekalian. Ya. Kemudian setelah itu, selain riya, sum'ah. Sum'ah itu ingin kedengaran orang. Kalau tadi ingin kelihatan, sum'ah ingin kedengaran. Mirip-mirip. Pak, ini kan besok Jumat, ya. Ini kan ada perbaikan Pak ya. Berapa butuhnya? Tinggal 500 juta. Dah, saya aja semuanya Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Nggak usah Pak, yang penting besok umumkan aja. Ya. Jadi, itu saya Pak semua yang cover. Kalau bisa disebutkan, plus dengan hajinya Pak ya. Saya ONH plus dulunya Pak. Masya Allah. Begitu besok disebutkan. Begitu disebutkan, habis amalannya. Habis. Ya, apalagi kalau tambah dengan riya, Pak, jangan cuma disebutkan ya, kalau bisa pasang spanduk Pak, dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Udah. Habis ya.